Berkali-kali dia menyampaikan bahwa dia tidak mengikuti perkembangan Liga 1. Kok bisa dia menyampaikan bahwa yang berhak atau yang pantas mengganti Sintayong itu adalah pelatih Borneo asal Belanda itu? Piala Dunia itu cuma sekali. Ya. Oke. Kalau lu membiarkan pelatih yang sama sementara seandainya dia nggak puas, seandainya kita berandai-andai aja, nggak puas, terus dia sampai sini terus gagal, kita harus nunggu 4 tahun lagi. Sebagai ketua PSSI, tugas lu adalah menyembuhi. Enggak, sebelum sakit lu harus menghindari sebelum dia sakit. Preventif. Preventif. Ya kan? Preventif adalah salah satu opsi menggantikan pelatih. Atau lu mau nunggu sampai gagal, artinya sampai sakit baru lu sembuhi. Nampaknya semakin banyak narasi yang menggiring bahwa Sintayong harus out karena gagal di Piala AFF. Namun sayangnya munculnya narasi ini ketika kita gagal di Piala AFF. Padahal kita tidak ada target di Piala AFF dan itu sudah disampaikan oleh pihak PSSI. Termasuk salah satu yang mengomentari bahwa Sintayong harus out itu adalah Coach Justin. Orang ini memang merupakan salah satu pengamat yang besar di Indonesia dan juga pengamat teratas di Indonesia, teman-teman. Dan kali ini saya akan coba membahas tentang komentar dari Coach Justin ini, sekaligus saya akan juga sedikit bercerita tentang Coach Justin dari awal membela timnas Indonesia dan membela mati-matian Sintayong hingga saat ini mengatakan Sintayong harus out. Yang pertama, alasan kenapa dia mengatakan Sintayong itu harus out itu berawal dari dia kecewa karena memang ketika timnas Indonesia melawan timnas Cina, Sintayong melakukan eksperimen yang itu dianggap gagal dan nyatanya memang gagal, teman-teman. Maka oleh karena itu Coach Justin merasa kecewa sehingga dia sampai marah kepada Sintayong karena memang yang dilakukan oleh Sintayong itu sangat merugikan kepada timnas, katanya. Lalu kemudian singkat cerita, puncaknya ketika kita gagal di Piala AFF 2024 ini, maka Coach Justin berani mengeluarkan statement bahwa Sintayong out. Ini malah aneh menurut saya, teman-teman. Karena sangat beresiko memecat Sintayong atau memecat seorang pelatih di tengah-tengah performa timnas Indonesia yang menurut saya tidak jelek-jelek banget. Bahkan bisa dibilang kita bersaing di grup ini dengan posisi nomor 3 itu sudah progres yang sangat luar biasa. Karena siapa? Karena pemain dan karena pelatih. Itu tidak bisa dipungkiri, teman-teman. Dan dia mengusulkan bahwa yang mengganti Sintayong itu yang layak adalah pelatih asal Belanda, yakni pelatih Borneo FC. Dan ini aneh, teman-teman. Benar-benar aneh. Kenapa kok seperti itu? Berkali-kali dia menyampaikan bahwa dia tidak mengikuti perkembangan Liga 1, Liga Indonesia. Kok bisa tahu dia seperti apa pelatih Borneo itu, dan kok bisa berani dia menyampaikan bahwa yang berhak atau yang pantas mengganti Sintayong itu adalah pelatih Borneo asal Belanda itu. Entah apa dasarnya saya kurang tahu, tapi yang jelas kalau saya amati, Coach Justin itu merupakan salah satu orang di Indonesia yang sangat pro terhadap orang asal Belanda. Kita tahu sendiri, teman-teman, ketika Erik ten Hag itu masuk di Manchester United, awal performanya kan bagus, naik terus kan, sehingga bisa membawa Manchester United lolos kepada Liga Champions, ya kan? Pada saat itu, awal-awal Erik ten Hag itu melatih Manchester United, apa dia bilang? Dia bilang, Erik ten Hag itu pelatih yang jenius, pelatih yang bagus. Dia cara melatihnya sama dengan saya ketika melatih timnas futsal, katanya begitu. Ketika Manchester United itu menurun bersama Erik ten Hag, maka dia lepas. Entah kemana dia sekarang. Yang kemarin dia mengatakan cara melatih Erik ten Hag sama dengan saya. Ketika Erik ten Hag menurun, ya sudah, tidak mengakui lagi kan, seperti itu, teman-teman. Dan berkali-kali Coach Justin memperlihatkan bahwa dia memang pro terhadap orang yang berasal dari Belanda. Banyak contohnya, teman-teman. Oke, kita kembali kepada pembahasan.
Kalau kita bahas tentang Borneo itu teman-teman sekarang masih berada di rank 5 atau berada di rank 6. Artinya bukan merupakan performa terbaik dari Borneo FC teman-teman. Apakah memang tidak beresiko kalau misalkan dituruti mengganti Sintayong yang memang sudah menyatu dengan pemain, kemudian diganti pelatih asal Belanda, yakni pelatih Borneo yang sekarang? Menurut saya teman-teman itu sangat beresiko, karena di samping chemistry-nya sudah menyatu, Sintayong sudah menyatu chemistry-nya dengan para pemain, dan para pemain nampaknya sudah paham apa yang diinginkan oleh Sintayong. Di samping itu, maka ada yang namanya program pelatih. Kalau misalkan pelatih itu diganti, maka kita harus memulai dari awal lagi. Karena belum tentu sama pelatih Borneo yang sekarang itu dengan pelatih Sintayong. Sistemnya belum tentu sama. Maka oleh karena itu kita harus memulai dari awal lagi. Kemudian setelah itu harus menyesuaikan pemain dengan pelatih lagi. Dan kita harus meluangkan waktu yang banyak lagi. Dan ini sangat beresiko karena memang kompetisi di round 3 itu tinggal beberapa pertandingan lagi. Jadi kalau misalkan Sintayong diganti, kemudian digantikan oleh pelatih asal Borneo atau pelatih yang lain, maka keempat pertandingan itu hanya menjadi eksperimen dari pelatih, bukan menjadi pertandingan yang memang kita siap seperti itu. Jadi masih mencari formasi yang tepat, pemain yang pas bagi formasinya siapa, akan sangat merugikan menurut saya teman-teman. Maka menurut saya tidak setuju kalau Sintayong out sekarang. Jadi menurut saya kasih waktu dulu sehingga kompetisi di round 3 ini 4 pertandingan lagi itu selesai. Begitu kita sukses, maka misalkan kita lolos ke Piala Dunia, amin, maka Sintayong berhak untuk dilanjutkan. Kalau memang gagal, Sintayong berhak untuk dipecat. Menurut saya seperti itu. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Silahkan komentarnya di bawah. Apakah Sintayong harus out sekarang karena gagal di Piala AFF yang memang tidak ditargetkan untuk juara, atau memang harus dilanjutkan sehingga round 3 ini berakhir? Silahkan komentarnya di bawah. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat bergabung, salam kenal, dan boleh bantu subscribe, like, dan share-nya. Semoga channel ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat. Terima kasih.